Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 4 November 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita ada di bulan November, dan bulan November ini ditetapkan sebagai bulan lingkungan hidup. Karena itu saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya 24, supaya kita bisa berefleksi dan mencari jalan terbaik untuk kelanjutan hidup kita di bumi milik Tuhan ini. Kejadian pasal 24 ayatnya yang pertama dilanjutkan dengan ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam. Beginilah bunyi firman Allah. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita sedang merayakan bulan lingkungan hidup. Tentu dengan harapan bahwa akan ada perhatian dan partisipasi kita yang penuh untuk bisa menjaga kebersihan dan merawat lingkungan kita dengan baik demi dan untuk kelanjutan hidup kita umat manusia di bumi ini. Sebab jikalau bukan manusia yang menjaga kebersihan dan merawat lingkungan tempat kediaman kita, makhluk manakah yang bisa membantu manusia untuk melakukannya demi kelanjutan hidup kita? Kita semua tahu bahwa dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, sekaligus menerima mandat kebudayaan dari Tuhan untuk bisa menata, menjaga kebersihan, kelestarian bumi tempat kediaman kita, demi dan untuk kesejahteraan hidup bagi kita di bumi ini, tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi apa gerangan yang tengah terjadi dengan bumi tempat kediaman kita? Mari
saya mengajak kita untuk mendengarkan sebuah renungan berikut ini yang berjudul Bumi Hampir Punah. Apalagi kalau hujan. Tidak ada hujan pun terjadi banjir. Kenapa? Karena muara sungai meluap. Kenapa meluap? Karena air laut pasang kian tinggi tiap tahunnya. Kenapa? Karena permukaan laut di seluruh dunia kian naik. Kenapa? Karena bongkah-bongkah es di kutub yang membeku sejak ratusan ribu tahun lalu kini mulai mencair secara mencolok. Kenapa? Karena suhu udara kian panas. Kenapa? Karena kita menebang pohon, mencemari udara dengan knalpot kendaraan, cerobong asap pabrik, pembakaran sampah, dan banyak pencemaran lain. Itu gambaran sederhana tentang mata rantai kerusakan lingkungan hidup kita. Mungkin ada yang berkata, memangnya saya pikirin. Tunggu dulu. Kita semua akan kena akibatnya. Mari kita lihat gambaran sederhana berikut ini. Mengapa penebangan pohon dan asap knalpot atau pabrik menyebabkan suhu kian panas? Karena udara jadi tercemar. Sehingga dalam lapisan udara yang disebut lapisan ozon timbul semacam tenda yang menyelimuti bumi. Akibatnya segala macam asap beracun dan udara panas di bumi terperangkap oleh selubung itu. Ini yang biasa disebut efek rumah kaca. Apa rumah kaca? Para petani di negeri bermusim dingin bercocok tanam dalam rumah yang berdinding dan beratap kaca agar udara pengap di situ menimbulkan suhu hangat bagi tanaman, sebab di luar turun salju. Inilah juga yang sedang terjadi dengan lapisan udara bumi. Selubung di udara kita mengakibatkan udara menjadi pengap dan panas. Lalu ini disebut efek rumah kaca atau pemanasan global. Knalpot kendaraan, cerobong asap, penebangan pohon, dan berbagai gas racun lainnya telah mencemarkan ozon sehingga mengacaukan keseimbangan kadarnya. Asap berkabut bergantung di udara. Akibatnya ozon yang selama berjuta-juta tahun telah melindungi dan menopang kehidupan di bumi, kini malah menjadi ancaman. Tanaman cepat menguning dan rusak. Hewan dan manusia mengalami berbagai jenis penyakit lainnya. Kehidupan alam, tanaman, hewan, manusia terancam. Apa yang telah diciptakan oleh Allah selama dalam karya ciptaannya kini rusak dengan cepat akibat kecerobohan dan keserakahan kita. Negeri kita, Indonesia, tercatat sebagai perusak hutan tercepat di dunia. Batu bara yang digali dalam setahun adalah hasil endapan alami selama 400.000 tahun. Tidak heran bahwa bumi sedang menjadi tandus. Ketika Nabi Yesaya menggambarkan kedahsyatan kuasa Allah atas hidup manusia, ia menggambarkan bahwa bumi akan menjadi tandus jika manusia melanggar ketetapan Tuhan. Dalam pasal yang ke-24, Yesaya menulis puisi bergaya bahasa apokaliptik. Tulisnya, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Tentang lambang kehidupannya itu pohon anggur, ia menulis, pohon anggur merana. Tulisnya, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang,
mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Tetapi sebagai penutup nubuat akhir zaman itu, Yesaya memberi pengharapan, jika manusia bertobat, yaitu kalau putri malu dan rumput mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas. Manusia ditempatkan di bumi untuk memelihara bumi. Tetapi jika manusia merusak dan mencemarkan bumi, bumi akan menjadi tandus, lalu manusia akan terkena akibatnya. Kelangsungan hidup pun terancam punah. Itulah renungan untuk kita terus pikirkan dan refleksikan di bulan lingkungan hidup ini. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami umat manusia, supaya kami jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di mana kami hidup. Agar demikian, kami tidak melakukan berbagai hal yang merusak lingkungan kami. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat merayakan bulan lingkungan hidup. Jaga kebersihan lingkungan. Tanam tanaman-tanaman di sekitar halaman kita. Biarlah bumi kita tetap hijau dan lestari. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.